Ketemu kembali dengan berita Timnas. Kami sajikan berita-berita seputar kemajuan sepak bola Indonesia dengan topik menarik tentunya. Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir, memberikan penilaian terhadap hasil drawing Piala Asia U23 2024 yang menempatkan Timnas Indonesia U23 dalam grup A bersama Qatar, Yordania, dan Australia. Erick Thohir mengakui bahwa lawan-lawan yang akan dihadapi oleh skuad Garuda Muda di fase grup cukup sulit, namun tetap menegaskan optimisme. Undian menghadirkan tantangan berat untuk Timnas Indonesia U23 di fase grup. Qatar, Yordania, dan Australia adalah lawan-lawan yang berpengalaman, ujar Erick Thohir, mengenang pengalaman yang dimiliki oleh lawan-lawan tersebut. Meskipun demikian, Thohir yakin bahwa waktu yang masih cukup lama hingga kick-off pada 15 April mendatang memberikan kesempatan untuk persiapan yang optimal. Waktu yang ada harus dimanfaatkan dengan baik, baik untuk persiapan fisik, teknik, maupun taktik, tambahnya. Erick Thohir juga menekankan peran besar pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, dalam mempersiapkan tim. Pelatih Shin Tae-yong perlu bekerja keras untuk membentuk Timnas Indonesia U23 agar semakin kuat dan mampu bersaing di level Asia, ujarnya. Pemain keturunan kelas A, Tom Haye, yang kini menjadi gelandang andalan SC Heerenveen, telah mengungkapkan potensi keikutsertaannya dalam Timnas Indonesia. Pernyataan ini disampaikannya dalam wawancara eksklusif dengan media Belanda, Voetbalzone, pada Agustus 2023 lalu. Dalam wawancara tersebut, Tom Haye menyatakan bahwa ia belum membuat keputusan final, tetapi dengan keyakinan yang cukup, ia menegaskan bahwa tidak akan pernah bermain untuk Timnas Belanda. Lebih lanjut, Haye membuka peluang untuk membela Timnas Indonesia, menyebutnya sebagai sesuatu yang positif baginya. Saya belum menentukan, harus membuat pilihan itu. Dengan sedikit realistis, bisa dipastikan saya tidak akan pernah bermain untuk Belanda, ungkap Tom Haye kepada media Belanda, Voetbalzone. Meskipun peluang tersebut masih abstrak, Tom Haye menyatakan bahwa bermain untuk Timnas Indonesia terdengar sangat menarik baginya. Namun, dia menekankan bahwa keputusan ini harus dipikirkan secara mendalam sebelum menjadi lebih konkret. Saya pernah mendengar bahwa di sana ada kemungkinan bermain untuk Timnas Indonesia, tapi itu belum terwujud. Kedengarannya seperti sesuatu yang sangat bagus. Tapi, saya tidak akan memikirkannya sampai hal itu menjadi lebih konkret. Saya harus melihat apakah itu cocok untuk saya, kata Tom Haye. Diketahui, Tom Haye memiliki garis keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Solo dan neneknya dari Sulawesi. Hal ini membuatnya merasa terhubung dengan Indonesia dan ingin memberikan kontribusi positif untuk tanah air. Martin Paes, kiper Dallas FC, menunjukkan minat dalam proses naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Kiper utama Dallas FC, Martin Paes, terlihat semakin tertarik dengan perkembangan sepak bola Indonesia. Menariknya, Paes telah aktif mengikuti laman Instagram PSSI, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, dan bahkan Ragnar Oratmangoen di Instagram pribadinya. Martin Paes, yang telah menunjukkan performa gemilang bersama Dallas FC dengan bermain dalam 30 pertandingan musim ini di Liga Amerika, MLS, sebelumnya memiliki karir yang kuat di Belanda bersama FC Utrecht. Pemain kelahiran Nijmegen ini juga sempat membela Timnas U21 Belanda sebelum kepindahannya ke Amerika. Dalam wawancara eksklusif dengan laman Football Talentation, Paes mengungkapkan bahwa neneknya lahir di Indonesia. Hal ini memberikan peluang bagi Martin Paes untuk menjalani proses naturalisasi dan memperoleh status warga negara Indonesia, WNI. Neneknya sendiri pindah ke Belanda setelah Perang Dunia Kedua, dan Paes telah mempelajari budaya Indonesia dari sang nenek. Meskipun belum ada langkah pasti terkait proses naturalisasi, pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi agar Martin Paes dapat segera diproses. Ini menjadi langkah positif mengingat kontribusi besar yang dapat diberikan oleh kiper berbakat ini untuk sepak bola Indonesia. Proses naturalisasi juga menjadi sorotan dengan upaya Cyrus Margono, yang berusaha mengembalikan status WNI-nya dan saat ini bermain untuk Panathinaikos B di Yunani. Selain itu, kiper Inter Milan, Emil Eduardo Mulyadi, terus dikaitkan dengan rumor naturalisasi, menambah daya tarik Timnas Indonesia dengan pemain-pemain berbakat yang memiliki koneksi dengan Indonesia.
Pecinta sepak bola tanah air pun menantikan perkembangan lebih lanjut terkait potensi kehadiran Martin Paes di timnas Indonesia. Justin Hubner akan ke Indonesia pada 5 Desember untuk proses naturalisasi timnas. Kabar mengenai pemain Wolves U21, Justin Hubner, yang akan segera ke Indonesia untuk menyelesaikan proses perpindahan kewarganegaraan semakin menguat. Kabar ini menjadi perbincangan hangat mengingat Piala Asia Qatar 2024 akan segera digelar pada Januari mendatang, dan timnas Indonesia berharap dapat memperkuat skuadnya dengan kehadiran Hubner. Batas pendaftaran pemain untuk Piala Asia Qatar ditetapkan hingga 10 Desember 2023, membuat proses naturalisasi Hubner harus dipercepat untuk memastikan kesiapan timnas. Kabar mengenai rencana kedatangan Hubner ke Indonesia pada tanggal 5 Desember mendatang untuk Sumpah WNI menjadi sorotan utama dalam konteks ini. Dilansir dari laman komentar Instagram Zona Footballic, pengguna dengan akun 07 memberikan informasi bahwa Justin Hubner direncanakan tiba di Indonesia pada tanggal 5 Desember untuk melanjutkan proses naturalisasi timnas. Pernyataan ini didasarkan pada Instastory eksklusif Hubner yang dibagikan oleh pengguna tersebut. Dari Instastory eksklusifnya, dia yang share, ungkap pengguna tersebut dalam postingannya. Meskipun belum ada konfirmasi resmi dari pihak terkait, kabar ini membuat para pecinta sepak bola Indonesia menantikan perkembangan lebih lanjut terkait proses naturalisasi dan kehadiran Justin Hubner di timnas Indonesia. Jika kabar ini terbukti benar, Justin Hubner akan menjadi tambahan berharga bagi timnas Indonesia dalam persiapan menghadapi Piala Asia Qatar 2024. Semua mata tertuju pada tanggal 5 Desember untuk melihat apakah proses naturalisasi Hubner akan segera dimulai, mengingat pentingnya waktu dalam persiapan timnas untuk turnamen prestisius ini.